Welcome. Salah lagi bro, ini gimana? Welcome to Dead. Welcome to Dead. Ya, jadi pada hari ini kita bakal bahas bareng-bareng. Ini bukan podcast ya. Kita lebih ke ngobrol bareng ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng ya Ten ya. Di sini ada kakak kita tercinta, ada Abang Enam, Abang Marben dan Cici Novi. Oke. Jadi judul dari hari ini kita kasih judul apa nih Ten? Temanya maksudnya? Iya, gua punya tema bagus nih. Apa nih? Temanya adalahnya apa? Ya, temanya adalah apa? Apa? Jadi temanya adalah apa? Hari ini kita bakal ngomongin tentang bebas ya, kita mau ngomong apa hari ya? Karena temanya adalah apa? Ini namanya oke. Kita sekarang akan tanyain tentang dari K&M dulu ya. K&M, apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya? Pertanyaan pertama adalah, karena tema kita hari ini adalah apa? Kita akan bertanya, apa arti hidup bagi... Ini apa sih? Ini apa dong? Selesai. Kita bakal mulai, apa arti hidup buat kita semua masing-masing? Apa? Hidup harus berkarya. Arti hidup. Bukan hidup kita mau ngapain, tapi hidup itu apa? Hidup itu. Bukan hidup itu harus berkarya, bukan. What is meaning about hidup? Itu kayak hidup itu apa? Hidup itu bernafas. Bernafas. Iya dong. Berpikir, melakukan hal yang baik selama masih hidup untuk kehidupan gitu. Bingung banget hidup, tanya hidup loh. Ya hidup itu berarti ya nggak mati lah. Itu loh Hidup itu apa? Hidup itu ketika kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Menurut Kiai Abdul Salman. Next dari Cici Novi. Kalau aku mah jawabannya pasti beda ya dari mereka berdua. Oke. Beda. Kalau aku emang smart sih. Waduh. Hidup itu anugerah. Oh. Boleh bro, boleh mas. Hidup itu anugerah Am. Ya, Jadi makanya TikTok ya. bersyukurlah kau masih hidup di sini ya. Taman Eden. Itu anugerah. Itu anugerah. Itu adalah anugerah. Iya. Oke, jadi hari ini kita mau cerita nih. Pernah nggak sih di sini tuh kakak-kakak ini ngerasain satu hal yang membuat tuh pernah sakit hati gitu? Selain dari cinta. Kita bahas selain dari cinta. Yang buat sakit hati nih, gue kepo banget nih. Emang pernah nih ya, ada orang yang sakit hati tanpa cinta, bro. Kita mulai dari Bang Enam. Jadi membuat sakit hati bukan karena cinta. Iya, itu pernah gimana? Cerita. Pernah. Gimana? Kevi, aku sakit hati sama Kevi. Oh kenapa tuh? Enggak tahu ya, sepatu aku dipakai. Sakit hati. Oh iya, sakit hati dulu pernah ada satu cerita. Aku tuh katanya bukan anaknya mama. Oh. Ya, jadi itu aku tuh sebenarnya anak yang mamanya ingusan, berekor kali tumbuh. Terus aku percaya. Aku bilang nggak apa-apa. Mana mama aku itu walaupun jelek mama aku. Oh iya. Terus sakit hati itu. Jadi keluarga doang sih tapi Tapi nggak dianggap gitu ya? ya nggak dianggap doang. Tapi sekarang masih sakit hati. Enggak sih. Lihat mamahnya udah nggak sakit hati. Lebih kayak aneh aja. Apa ya? Oh selain saya cinta ya. Selain saya cinta itu ketika karyanya tidak dihargai. Kalau karya apa tuh kak? Karya apa? Aku tahu apa yang sakit hati. Diomelin Tet. Oh iya. Enggak, itu nggak masuk Nam. Itu nggak masuk. Itu kamu bawa keluarga itu nggak boleh. Ketika apa ya? Ya itu sih lebih ke karyanya nggak Dihargain sama dihargain gitu ya? Kalau gitu tadi gak usah mikir banyak. pengen yang lain. Tapi kan karya itu sebenarnya bisa diterima sama semua orang. Kalau nggak terima juga nggak apa-apa. Ya gitu, yang penting puas kayak gitu. Kita lanjut ke Chinese food. Chinese food. Hal yang bikin paling sakit hati selain cinta itu ada. Apa tuh? Jadi aku di sini punya teman namanya Enam ya. Nyindir langsung depan orangnya. Kayaknya nyindir langsung depan orangnya nih. Iya, Enam itu kelakuannya nggak seperti manusia ya pada umumnya. Nggak kayak Podcast aku ngebully orang sih ya.
Enggak ada sih, aku nggak pernah sakit hati sih untungnya. Bas, ya. Gak pernah sakit hati. Nggak pernah. Yang benar sih. Selain cinta ya, kalau Selain cinta mah cinta. iya. Berarti kalau cinta ada. Ada. Persahabatan kali. Nggak ada persahabatan nggak Ada, jadi kepo aku Nggak ada. ini. Apa tuh? Kalau cinta tuh itu sakit hati yang paling dalam sih. Ini kalau soal cinta emang Aman-aman. aman ya, aman. Iya. Oke, tadi pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya. Yang aku mau tanyain adalah ada satu pertanyaan gitu. Pertama ada yang mau ku tanyakan gitu. Apa tuh? Kainam kan sedengar-dengar nih suka main Omai TV kan? Ya. Alasan Kainam bener-bener suka banget suka main Omai TV itu kenapa? Kenapa harus setiap hari main Omai TV gitu loh? Kenapa nggak ada aktivitas yang lain gitu? Silakan dijawab. Karena Ome TV seru gitu. Oke. Kau masukin YouTube ya? Iya dong. Iya dong. Ya jangan bilang nggak setiap hari sih Ten. Nggak tiap hari kok. Kalau misalnya lagi gabut doang karena mencari subscriber untuk channel YouTube Blaze Tapi juga. enak thumbnailnya tulisannya ntar kejujuran. Iya nggak setiap hari. Enggak setiap hari. Tolong. Ada yang melihat ini. Itu nggak setiap hari sih. Oke. Ya, tapi sempat karena kalau misalkan kita ketemu sama YouTuber, siapa tahu kan kita berteman sama mereka akhirnya menangangkat YouTube kita juga. Oke, untuk kamar band karena kayak saya melihat kamar band tidak pernah main Ome TV. Jangan dicium dong. Iya. Kabar band. Kabar band kan salah satu komposer apa sih namanya tuh? Komposer musik ya. Nah, kita sering dengar kalau kamar band itu sering buat lagu yang bertema dengan genre EDM gitu ya. Apa yang ngebuat kamar band tuh tertarik banget sama EDM gitu? Kenapa nggak kayak lagu zaman sekarang gitu kan? Kayak iya, lagu-lagu sekarang tuh pasti masuk tergolong dalam lagu pop dan lagu dangdut juga DJ tapi kalau soal EDM walaupun itu tergolong DJ nggak terlalu terkenal di negara kita ini. Apa yang ngebuat kakak tuh tertarik atau suka banget ngebuat lagu EDM? Karena kebetulan emang lahirnya di EDM, sukanya di lagu-lagu elektronik kayak gitu sampai sekarang. Ya itu nggak ada karena hal-hal yang lain lagi sih. Memang jatuh cintanya sama lagu-lagu seperti itu. Karena dari dulunya ya kak. Iya, dari dulu suka aja kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa buat genre musik lain, tetap bisa gitu. Oke. Nantulang. Sejak kapan Cinovi datang ke Indonesia? Oh asli ya. Emang kelihatannya kayak itu. Enggak, Cinovi ada campuran dari luar negara kita nggak? Kayak campuran dari Malaysia gitu. Oh, ada. Oh ada apa tuh kak? Ada. Aku campuran Thailand, Oh. Indonesia, Amerika, sama Cina. Nah yang ini hasilnya yang gagalnya. Tanya benar. Apa kak? Emang pure Indonesia. Ada Thailand. Oh, Thailand. Dapat dari mananya? Papa dari Thailand, mama dari Asli. Thailand. Kok logatnya berubah gitu loh. Ngomongnya kayak ini saya rada kurang percaya emang kalau orang Thailand gitu ya. Ya wajahnya juga nggak kelihatan gitu loh. Thailand juga nggak ada gitu loh. Cina kan? Iya, si Futang telelai. Oke lanjut. Ngomongin soal nyanyi kan aku sering denger banget Kak Novi suka buat lagu ya. Sampai MV di YouTube pernah saya lihat tuh videonya tuh kan nyanyi lagu gitu kan. Apa yang ngebuat Kak Novi tuh bener-bener tertarik sama nyanyi gitu loh? Ya, awalnya saya like Hapna. Guys, ini masih bisa bercanda loh. Ini Kita sudah siap. kontennya kan tentang ngomong serius gitu. Nah, biasa aku suka kalau nggak tahu artinya, aku pakai bahasa Thailand. Karena emang bapak Thailand ya. Iya, karena itu ciri khas Cinovi. Iya, karena Indonesia ada beberapa kosakata yang belum aku kuasai. Itu ngomong Indonesia. Iu. Apa yang paling tinggi Cinovi di entertainment nih? Yang paling tinggi banget, yang paling besar kayak misalnya perusahaan yang gede nih pakai Cinovi ke situ. Oh, pencapaian. juga. Waktu itu perform kali ya. Aku Oke. perform di Earth Tower itu kayaknya itu yang paling tinggi deh. Oh ya, tepuk tangan dulu dong ya, ini parah banget. Tower itu kayak mematikan lampu selama berapa jam ya? 1 jam di seluruh Indonesia gitu. Kita di kamar mandi pas lagi kaget. Belum seluruh Indonesia tapi kayaknya udah banyak Oh, wilayah. di seluruh Indonesia. Iya, seluruh- Di seluruh negara kali. Oh iya, di negara juga Di, ada. iya di seluruh negara ada. Di seluruh dunia ada.
Ya itu si mematikan lampu, penghematan ya. Penghematan daya. Penghematan selama 1 jam itu untuk mengurangi apa? Ya pokoknya karena penggunaan listrik dan yang itu kan yang ngerusak alam dan sebagainya macamnya kayak gitu loh. Ya, intinya ya untuk kemajuan penghijauan. Iya. Ya waktu aku manggung cuman malu aja. Dulu lihat dia manggung ya. Gimana sih guys? Kenapa ini nanya sih kau? Ini katanya harusnya diam terus loh. Itu udah yang paling tertinggi di Cino sih. Iya untuk saat ini ya. Saat ini itu udah keren banget dong. Ya, gila suara banget banget. Jadi dari yang kita kasih nama tadi openingnya apa? Jadi iya. Iya. Nah, sebenarnya poinnya enggak, kenapa jadi iya? Karena kita gini loh, aku ada kita ada artinya kenapa karena iya apa jadi iya kenapa apa sama iya Biar lo kenapa apa sama iya? Karena apa iya? Gitu loh maksud aku. Iya benar. Apa iya? Apa betul? Apa iya betul? Ya mah gitu ya. Iya. Jadi ya kita Berarti sudah. tema kamu itu bukan apa dong. Berarti apa iya? Kita udah bahas yang apa. Iya. Sekarang kita bahas yang iya. Enggak, iya itu berarti enggak. Tadi kan awal kan kita apa tuh? Apa itu maksudnya kita bingung. Sekarang iya, kita udah paham ya gitu. Kita paham. Iya. Karena apa? Makanya ada iya. Iya, karena apa kalau ada iya? Nah, karena dari sebuah kebingungan pasti ada jawabannya gitu ya. Apa? Iya. Iya. Itu kan kuat. Dari sebuah kebingungan. Oke, untuk penutupan saya mau kasih pertanyaan untuk setiap pribadi kakak-kakakku yang tercinta. Menurut K6, harapan K6 untuk kedepannya mau jadi lebih buruk atau jadi lebih baik? Jawabannya di tangan K6. Gapai ya teman. Karena kamu biasanya lebih buruk. Ya, untuk penonton kita bisa nonton kita semangat dari Abang Enam karena Abang Enam nih orang terkutuk ya. Kita kan terpuruk juga. Ini kita harus dapat semangat dari dia.